Selasa Kliwon. Tanggal 6 September tahun 2022 Ki Haryoto juru kunci Candi Songgoriti Kota Batu Jawa Timur, Indonesia, melakukan kunjungan di Bali tepatnya di Sumber Beji Desa Batu Belah Gianyar Bali untuk memandu ritual jamasan perempuan yang berdomisili di Bali. Tujuan prosesi ini sebagai media membuka aura agar tetap awet muda dan cantik serta terkabulnya hajat pelaku. Dan agenda berikutnya prosesi ritual menempati rumah adat Jawa yang dibangun di Bali untuk memohon restu dan izin kepada para leluhur yang ada di Bali. Dan ritual adat Bali ini dilaksanakan dengan tujuan agar rumah yang ditempati tetap awet secara spirit bangunannya dan harmonis. Gianyar. Lagi ada di Bali, di Gianyar, di Indonesia. Banyak ikan karena ini disakralkan, jadi tidak buang.
Naskah Hindu kuno yang disebut lontar Astakosala Kosali. Astakosala Astakosali merupakan pengetahuan arsitektur tradisional Bali. Astakosala Kosali berisi pengetahuan tentang ajaran hakikat seorang arsitek Undagi, hal-hal yang harus diketahui dan dipatuhi oleh Undagi. Dewa pujaan seorang Undagi, Batara Wiswakarma, ukuran-ukuran, sikut, yang digunakan dan dijadikan pedoman dalam melakukan kerja arsitektur. Teknik pemasangan bahan bangunan. Tata cara mengukur luas bangunan. Jenis-jenis bangunan tradisional Bali. Ajaran mengenai hubungan seorang Undagi dengan pekerjaan dan kewajibannya terhadap Tuhan. Jenis-jenis kayu yang layak dijadikan bahan bangunan. Sesajen yang digunakan dalam mengupacarai bangunan. Serta mantra-mantra yang wajib digunakan seorang Undagi, arsitek tradisional Bali. Astakosala Kosali memiliki tradisi sejarah yang panjang. Tampaknya, Astakosala Kosali sebagai pengetahuan arsitektur tradisional Bali telah dikenal pada abad ke-9. Hal ini dibuktikan berdasarkan data prasasti Bebetin Berangka tahun 818 Saka, 896 M. Pada saat itu, di Bali telah dikenal ahli arsitektur tradisional Bali yang disebut Undagi. Astakosala Kosali memiliki makna filosofis yang tinggi bagi masyarakat Bali, yang merupakan konsep tata ruang tradisional Bali yang berdasarkan pada 1. Konsep keseimbangan kosmologis Trihita Karana, Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. 2. Hierarki tata nilai Triangga, Utama Angga, Madya Angga, Nista Angga. 3. Orientasi kosmologis Sangamandala. 4. Ruang terbuka, Natah. 5. Proporsional dan skala. 6. Kronologis dan prosesi pembangunan. 7. Kejujuran struktur dan 8. Kejujuran pemakaian material. Hal-hal tersebut di atas merupakan pijakan bagi masyarakat Bali dalam melaksanakan pembangunan karena kepercayaan masyarakat bahwa berpedoman pada konsep pengetahuan Astakosala Kosali dalam membuat bangunan, pemilihan lahan, pemilihan bahan, menentukan dimensi dan ukuran bangunan proporsional sesuai skala ukuran tubuh pemilik rumah disertai dengan ritual upakara dan hari baik, maka dipercaya akan terjadi keseimbangan kehidupan penghuni rumah dengan lingkungan di sekitar pekarangan. Genta yang digunakan dalam prosesi sebagai simbol ketuhanan, bermakna kesucian dalam Hindu. Karena simbol-simbol tersebut merupakan ekspresi atau media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Simbol-simbol tersebut lahir dari emosi keagamaan. Karena emosi keagamaan dapat dialami oleh setiap orang, tentunya dalam intensitas serta waktu yang berbeda. Kata genta berasal dari bahasa Sanskerta ganta yang berarti bel atau lonceng yang pada umumnya di ujungnya dilengkapi dengan wajra, bajra bergigi 5 di mana dalam sejarah genta perunggu zaman Hindu-Buddha di Indonesia disebutkan bahwa tinggalan purbakala ini berasal dari abad ke-7 M. Genta sebagai sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulinggi dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya. Dengan dentingan suaranya, semerbak wangi bunga dan dupa beserta alunan gamelan yang menghanyutkan keharuan dalam mengiringi perkembangan agama Hindu untuk dapat melepaskan kerinduan mereka akan suasana magis Bali yang dicintai. Dan karena genta sering digunakan oleh pendeta saat memimpin upacara agama Hindu, kini di Bali pun telah dibangun sebuah monumen Bajra Sandi yang menyerupai Bajra Genta tersebut. Dalam subbab di bukunya Wayan Westa, Bali Spirit terbitan Pustaka Larasan bekerja sama dengan Wiswakarna Museum, cetakan I, Januari tahun 2014 yang berjudul Bali itu Spirit bukan Ragawi Mati. Menarik nasihat yang disodorkan tetua Bali, hendaklah belajar aksara setelah meresapi hakikat bunyi. Karena kelak, aksara pralambang bunyi itulah badan, antara, ketika pulang menuju muasal. Maka manusia mesti mafhum, bahwa diri fisik ini sejatinya merupakan badan aksara. Aksara prasada, kalingania manusia pawaking sastra kabeh. Aksara dan keberaksaraan adalah air peradaban Bali, mahkota kebudayaan. Kita tahu seluruh isi kehidupan Bali disokong penuh pembabaran aksara. Dari surat, raja, gambar, guratan penuh simbolik terbentang spektrum meta makna dari cita-cita akhir manusia Bali. Tak berlebihan bila pelopor kalender Bali, I Ketut Bambang Gederawi, dengan pujian tertinggi menulis, Aksara Bali Lui Suksma Angebek Ring Buana Agung Mowang Alit, Aksara Bali Suci Mulia,
memenuhi jagat diri dan jagat agung. Pembadanan aksara lalu menjadi laku penting. Sebab cuma jalan itu simpul pendamai semesta jagat. Apan aksara sida angawe sukerta ikang jagat raya. Dari sini jelas Bali memiliki spektrum kecerdasan multisyaraf canggih, yang kelak memetakan spektrum kandungan batin peradaban pulau ini. Insyaf bahwa peradaban aksara melahirkan tradisi adi budaya, kreativitas dan inovasi yang mengalir dari api fajar diri. Dalam proses edukasi kultural, aksara ibarat mata air, melahirkan pelaku budaya berspirit jenada kanda. Profesi undagi, balian usada, pengawi pujangga, pragina dipja caksu, sangging dan sebagainya terlahir dari peradaban aksara mahasuksma ini. Mereka itu sejatinya penjaga spirit Bali, yang mengalir jauh, melampaui kanal-kanal zaman. Tanggal 8 September tahun 2022. Aksara sama dengan IMMORTALITY. Suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, batu, kayu, kain, del untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Aksara juga dapat berarti tak termusnahkan, yang berasal dari kata A plus kesara. Awalan A berarti tidak, sedangkan kesara berarti termusnahkan. Aksara dikatakan sebagai sesuatu yang kekal karena peranannya dalam mendokumentasikan dan mengabadikan suatu peristiwa komunikasi dalam bentuk tulis, sehingga kesuraman dan kejayaan masa lalu dapat dijamah kembali dengan bukti-bukti literal. Wikipedia, sudah beraksarakah Anda sebagai orang Jawa, Sunda, Bali DLL dengan aksara Anda sendiri? Selamat Hari Aksara Internasional.